Ini kalau kita lihat nama-nama kontendernya nama-nama kuat semua begitu ya, namun sudah diberikan clue oleh Presiden Joko Widodo tentunya. Karena kalau kita lihat Presiden Jokowi ini kan mengungkapkan ada kriteria calon-calonnya ini merupakan arsitek juga dan juga pernah memimpin begitu ya. Nah ini dari penilaian Head of Research CNBC Indonesia ini kontender yang paling kuat ini lebih berat kemana ini? Oke, sebenarnya clear banget itu sinyalnya Pak Jokowi ya, arsitek, kepala daerah, ya siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil gitu ya. Tetapi jangan lupa biasanya Pak Jokowi ketika mengumumkan atau membuat wacana tentang sosok tertentu, misalnya dulu ketika dia akan memilih wapres, itu kan pada detik-detik terakhir masih bisa berubah gitu. Dan mungkin juga bisa terjadi pada konteks kali ini. Hanya saja kalau kita melihat Ridwan Kamil kenapa disebut, saya pikir ya memang dia bisa dibilang layak untuk mendapatkan posisi itu. Background arsitektur itu kan sangat dibutuhkan di sini. Dan di sisi lain dia juga memiliki pengalaman memimpin kota Bandung dan bahkan juga ya sekarang provinsi. Dan kalau Daniel ketahui, Bandung ini kan kota terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduknya itu sekitar 18.000 orang per kilometer persegi. Jakarta kalah, Jakarta di posisi kedua 15.000. Jadi lebih padat di Bandung, dan itu sempat dipimpin oleh Ridwan Kamil, dan dia berhasil melakukan perubahan, mempercantik kota Bandung meskipun secara infrastruktur ya tidak banyak yang berubah misalnya. Tetapi ya kemampuan dia dan pengalaman itu akan dibutuhkan untuk membangun sebuah kota dari awal. Jangan sampai terulang seperti Bandung misalnya. Baik, kalau kita lihat ini dari kontender-kontender lainnya begitu ya, dalam rangka mencari kepala IKN begitu. Di sini ada figur Basuki Cahayapurnama, kan pernah memimpin DKI 1 juga ya, pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu kandidat yang cukup kuat begitu? Dia mungkin akan memiliki resistensi kalau kita bicara soal publik di sana gitu. Dia akan track recordnya belak-belakan gitu ya, dan di sisi lain komunikasi publik itu di Indonesia itu kurang diterima. Dan kalau kita bicara track record Pak Ahok ketika di Jakarta, dia ini kan juga kadang berseteru dengan pengusaha nih. Nah sementara kalau kita nanti bicara IKN, biasanya kita akan membutuhkan ya wajar aja pengusaha diperlukan di sana. Sekitar berapa? 48% itu kan nanti akan melibatkan swasta pendanaannya. Dan kalau kepala otoritanya tidak fleksibel, tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi atau mengakomodasi aspirasi para pelaku usaha, nah sepertinya akan ada resisten. Saya pikir yang akan dipilih adalah sosok yang aman. Sebaliknya kalau Pak Ridwan Kamil kan dia dengan visi rebana itu sudah katanya menarik investor dari 6 negara gitu kan, udah ada yang berminat. Saya pikir kemampuan itu juga pasti akan diperhitungkan. Kalau kita bicara IKN akan butuh triliunan investasi, dan mungkin dia punya jaringan yang ada di luar negeri untuk membangun IKN. Gitu. Nah ini apakah menjadi salah satu kriteria Presiden Joko Widodo kemudian menyatakan bahwa ini harus arsitek begitu, yang ada clue-clue arsitek di sana dikatakan. Jadi yang bukan arsitek ini tentu kansnya lebih kurang untuk dipilih menjadi kepala ibu kota baru nantinya. Sepertinya kecenderungan arsitek itu ya Pak Ridwan Kamil ini beralasan gini. Kalau kita bicara pembangunan kota atau wilayah, perencanaan wilayah dan kota ya, PWKT itu istilahnya, itu kan biasanya bersinggungan dengan arsitektur. Jadi kalau di perkuliahan itu biasanya anak-anak arsitek itu debatnya sama anak-anak teknik sipil, anak-anak perencanaan kota. Arsitek kamu bagus berarti gitu. Tetapi kalau nanti diterapkan nanti ada efek 1, 2, 3, 4. Kemudian desainnya juga tidak bisa diimplementasikan dalam teori rancang bangun gitu, praktiknya nggak bisa gitu. Nah dialektika seperti itu biasanya akan panjang, dan kalau ibaratnya di perkuliahan aja dialektikanya panjang, apalagi untuk proyek 400 triliun yang membangun kota dari awal, arsitekturnya bagaimana, kemudian desainnya seperti apa, dan itu saya pikir sering dihadapi oleh Pak Ridwan Kamil karena dialektika demikian sudah sangat-sangat awam di kalangan arsitek, antara arsitek dengan dengan orang yang bekerja di bidang perencanaan wilayah dan kota. Saya pikir itu yang mungkin akan jadi modal dasar dia. Baik, selain Ridwan Kamil ada Pak Ahok dan juga ada nama Aswar Anas di sini dan juga Tri Risma hari ini yang kemudian dikatakan menjadi kontender yang cukup kuat begitu. Apakah dan juga tentunya untuk seluruh calon kepala ibu kota baru ini adalah nama-nama yang kuat-kuat begitu ya, sudah sering kita dengarkan. Ini sebenarnya PR-nya apa ini yang menjadi PR besar begitu apabila salah satu kandidat ini nantinya terpilih? Sebenarnya persoalan siapa yang memimpin kepala otorita ini menurut saya sekarang menunjukkan ironi nih untuk Pak Jokowi.
Kenapa? Karena misalnya Pak Jokowi berkata bahwa IKN ini dibangun biar ada apa ya spirit untuk memeratakan ekonomi, ibaratnya gitu ya. Kan beberapa kali disinggung seperti itu, memeratakan pembangunan gitu. Nah kalau ternyata nama-nama yang muncul adalah orang-orang yang ada, mohon maaf nih, di pusat kota semua, pusat Jawa misalnya, pusat pemerintahan kita, ya spirit itu tidak kelihatan. Mestinya simbol orang daerah itu diangkat ketika ngomongin soal kepala otorita di daerah baru dan disebut-sebut akan dijadikan sebagai simbol pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, terutama di kawasan timur. Dan itu yang sekarang tidak kita lihat dari sisi pemilihan ini. Tetapi saya pikir siapapun yang memimpin tidak masalah. Kalau kita bicara manajemen proyek, leader itu hanya satu hal kecil. Di situ ada 5 tahapan dan salah satu tahapan yang penting adalah ya pengawasan, manajemen risiko. Jadi proyek sejak awal perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasannya seperti apa. Nah, pengawasan ini yang belum dibikin ini apa namanya institusinya. Jadi kan kalau menurut Undang-Undang IKN itu tidak ada DPRD di sana, hanya ada kepala otorita yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden. Dan kalau tidak ada pengawasan dengan proyek 400 triliun di kawasan di luar sana, ya dikhawatirkan akan ada banyak penyalahgunaan. Baik. Kemudian selain PR besarnya ini satu pertanyaan terakhir terkait dengan kriteria. Ini kan kita masih berandai-andai siapa yang nantinya akan terpilih begitu. Kalau kita lihat secara konsep dan secara teoritis begitu untuk memilih seorang kepala ibu kota negara begitu. Sebenarnya kriteria apa yang sangat-sangat perlu diperhatikan? Tidak ada kriteria yang baku sebenarnya. Jadi memang kalau kita melihat sepertinya ini akan dipilih berdasarkan upaya untuk melancarkan proyek ini saja, melancarkan proyek IKN. Artinya apa? Kepala otorita itu nantinya akan dipilih orang-orang yang pastinya memiliki satu visi, ya kan, dengan pemerintah pusat. Kemudian dia juga memiliki mungkin penerimaan publik yang luas, jadi dia populer, tidak banyak ditolak oleh publik. Dan intinya hanya satu, yaitu bagaimana agar proyek IKN itu berjalan tanpa banyak hambatan. Saya pikir itu saja kriteria yang sedang dikejar oleh pemerintah pusat saat ini. Tapi kalau kita bicara di luar negeri misalnya, apakah ada kriteria khusus? Sepertinya kok enggak. Jadi ya yang ditunjuk adalah orang yang minimal bisa bertanggung jawab, mengerti proyek yang dijalankan, dan yang paling penting di luar itu menurut saya, di luar kepalanya siapa itu, ya pengawasannya itu. Pengawasannya ya, karena tentu kita tahu masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sendiri pun juga ini akan segera berakhir begitu ya, tapi proyek ibu kota negara sendiri juga ini harus tetap berjalan sehingga tanggung jawab ini penting begitu ya.